itu sesi kita untuk kegiatan 2 ini kita akan praktek coach. Dalam praktek coach ini ada 2 yang akan kita lewati, yaitu pembukaan, kemudian praktek coach, dan nanti penutupan. Supaya lebih jelas lagi saya akan menyampaikan detail sesi setiap kegiatan kita. Ini skenario-nya. Nanti di pembukaan ya kurang lebih ada 15 menit. Ini nanti ada sesi penyampaian tujuan juga. Kemudian yang kedua, review sedikit sebelum masuk ke atas tentang eksplorasi kemarin kita terhadap materi 2.3. Kemudian kita akan pakai coach ya, kurang lebih ada 100 menit nanti, kemudian kurang lebih 5 menit di akhir kita akan tentang Irma, setiap mengerjakan tugas kelompok, Bu perhatikan Irma tidak pernah bergabung dengan teman-temannya, dengan anggota kelompok Irma. Kenapa Irma? Iya Bu, soalnya setiap kali kerja kelompok teman-teman itu selalu mengharapkan dari saya Bu, dan bekerja akhirnya saya merasa tidak cocok dengan mereka Bu. Apakah Irma pernah mencoba untuk membagi tugas dengan teman-teman satu kelompok Irma? Sebelumnya sudah Bu, tapi hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan yang bekerja cuma hanya sebagian kecil Bu dari kelompok tersebut. Kalau menurut Irma, apa hasil yang Irma inginkan untuk mencapai diskusi di kelompoknya? Saya ingin Ibu membantu saya untuk bisa melepaskan ego yang ada di dalam diri saya Bu, agar saya bisa mengikuti keputusan yang disepakati dalam kelompok Bu. Wah. Setiap belajar kelompok, apakah teman-teman Irma ada yang memberikan pendapat atau yang memberikan pendapatnya? Ada Bu, tapi hanya sebagian kecil saja, dan itu pun tidak lengkap dalam memberi jawaban atau tanggapannya Bu di waktu dalam waktu diskusi kelompok Bu. Kalau menurut Irma, apa yang paling penting dari hidup Irma saat ini? Saya ingin teman-teman dalam kelompok itu aktif semuanya. Jadi otomatis kelompok akan menjadi hidup jadinya Bu. Menurut Irma, apa hambatan yang Irma rasakan selama berdiskusi dengan teman-teman dengan kelompoknya? Kalau dilihat ya Bu ya, teman-teman itu susah diajak untuk kompromi dan bekerja sama karena dia terlampau egonya tinggi Bu, jadi asal saja, tidak ada suatu keputusan yang didapat nanti Bu. Kalau begitu, menurut Irma, apa solusi yang bisa yang paling tepat untuk mengatasi hambatan tersebut? Saya mau masing-masing anggota kelompok aktif mengemukakan pendapatnya dan berusaha memberi jawaban yang tepat dan yang terbaik. Apakah ada konsekuensi dari solusi yang sudah Irma pertimbangkan tersebut? Ada Bu, tapi otomatis anggota kelompok harus berprestasi semua. Jadi rasanya tidak mungkin hal ini akan terjadi. Kalau menurut Irma, kalau skalanya 1 sampai 10, usaha yang Irma lakukan itu kira-kira sudah sampai di skala berapa? Kalau dilihat ya Bu ya, sampai skala 6 baru Bu. Karena itu tadi Bu, tidak mungkin rasanya kita dalam satu kelompok itu anak berprestasi semua.
Apa prioritas yang Irma persiapkan untuk mencapai tujuan Irma? Yang pertama Ibu ya, kita mengajak teman-teman semua untuk aktif dalam diskusi kelompok dan berusaha mencapai hasil yang maksimal. Kalau menurut Irma, apa saja strategi kira-kira yang bisa Irma terapkan untuk mencapai tujuan Irma tersebut? Strateginya Bu ya yang dilakukan untuk kelompok ya Bu ya, atau yang saya pribadi, yang pertama kita harus membuat kesepakatan dan konsekuensi secara bersama dalam kelompok dulu Bu. Setelah itu baru kita bagi tugas dengan adil. Yang ketiganya Ibu ya, kita memilih waktu yang tepat untuk diskusi atau mengerjakan tugas. Dan yang keempat, jangan ragu-ragu untuk memberikan konsekuensi itu. Kalau menurut Irma, apa ukuran dari keberhasilan dari usaha Irma tersebut? Semua anggota kelompok mampu mengerjakannya Bu. Komitmen Irma terhadap strategi atau hal-hal yang sudah Irma rencanakan tadi? Saya akan kembali mengingat semua anggota pada kesepakatan dan konsekuensi yang telah dibuat bersama Bu. Dan komitmennya itu berusaha melaksanakan rencana aksi yang sudah kita buat dengan konsisten. Menurut Irma, di antara semua teman-teman Irma itu, siapa kira-kira yang bisa membantu Irma menjaga komitmen yang sudah disepakati? Kalau yang dilihat dari kelompok itu Bu, Angel yang bisa Bu, karena dia adalah teman dekat saya yang selalu mengingatkan ketika ada masalah atau yang lainnya. Hanya Angel yang itu. Iya Bu, karena Angel yang paling dekat dengan saya Bu, jadi dia tahu gimana sikap saya sama dia Bu. Karena saya sering juga curhat sama Angel Bu, pulang sekolah, dalam jam istirahat, saya juga sering curhat sama Angel Bu. Oh begitu ya. Irma, kalau menurut Irma, apa kira-kira bagaimana tindak lanjut dari Irma dari sisi diskusi kita ini? Tindak lanjutnya Bu ya, seminggu sekolah ini kan seminggu sekolah ini saya akan menemui Ibu lagi dan berkonsultasi dengan Ibu. Begitu ya. Baiklah Irma, untuk tahap awal kita sampai di situ. Kemudian Ibu tunggu seminggu lagi dengan aksi yang sudah Irma rencanakan tadi. Mungkin itu Irma pertemuan kita kali ini. Ibu tunggu minggu depan ya. Oke Bu, sampai ketemu minggu depan ya Bu. Terima kasih Bu atas curhatan saya Bu sama Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Irma. Masih lagi. Mulai Bu Irma. Kadangnya suara Ibu Tessa. Alah Bu. Lah, oke. Assalamualaikum Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tessa. Ya Bu, selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Tessa sehat Bu. Alhamdulillah Tessa sehat ya. Jaga kesehatan ya Tessa, karena masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan, jangan sampai lupa.
Baiklah Tessa, Ibu memanggil Tessa ke sini. Ada sesuatu yang Ibu bicarakan dengan Tessa. Apakah Tessa sedang tidak memiliki kepentingan lain? Iya Bu, baik Bu. Tidak ada kepentingan lain Tessa kan? Karena Ibu ada sesuatu mau bicarakan sama Tessa. Oh tidak Bu, Tessa ini Bu sedang istirahat Bu. Oke, kalau begitu mari duduk di sini dekat Ibu. Iya Bu, baik Bu. Oh iya, kali ini kita ngobrol mungkin sedikit agak lama karena nggak apa-apa kan? Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Oke, ada pertanyaan yang mau Ibu sampaikan sama Tessa atau ada yang Ibu ingin tanyakan? Setiap Ibu lihat mengerjakan tugas kelompok, Ibu perhatikan Tessa tidak pernah mau bergabung dengan anggota kelompok. Kenapa begitu Tessa? Itu Bu, soalnya kalau kerja kelompok, teman-teman tuh itu Bu nyuruh Tessa aja yang ngerjakan Bu. Teman-teman yang lain nggak ada yang mau bekerja Bu. Berarti teman-teman itu mengharapkan Tessa untuk mengerjakan hasil diskusi kelompoknya ya? Iya Bu. Oke, kalau begitu, apakah pernah Tessa mencoba membagi tugas kepada anggota yang lain? Sudah sih Bu, cuman hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang bekerja mungkin hanya Tessa, pokoknya sedikit aja kami yang bekerja Bu, yang lainnya mengharapkan hasil pekerjaan kami saja kalau di tubuh kalau tugas kelompok. Berarti teman-teman yang ada di kelompok Tessa dia mengharapkan dari Tessa saja berarti itu. Kalau seperti itu, apa hasil yang ingin Tessa diskusikan gitu? Yang ingin dicapai dari hasil diskusi itu? Sebenarnya itu Bu, Tessa juga ingin Ibu membantu Tessa untuk supaya apa Bu? Supaya bisa berinteraksi dengan teman-teman, supaya bisa mengikuti keputusan yang ada dalam kelompok seperti itu Bu. Oke, berarti Tessa menginginkan di antara kelompok itu kita adanya kerjasama yang baik ya. Jadi teman-teman itu tidak mengandalkan Tessa saja atau ada nantinya tugas untuk kelompok Tessa yang disuruhnya. Oke, kalau begitu setiap diskusi atau kerja kelompok, adakah teman-teman yang memberikan pendapatnya gitu? Oh ada Bu, teman sebagian kecil saja Bu, teman-teman yang memberikan pendapat. Dan itu pun memberikan jawaban atau pendapat itu Bu, istilahnya Kak lengkap Bu. Jadi nantinya Tessa aja yang kerjakan sendiri jadinya Bu. Oke, terus apa yang paling penting dari hidup Tessa saat ini? Sebenarnya Tessa ingin Bu, teman-teman di kelompok itu sama aktif semuanya Bu. Oh, jadi Tessa menginginkan dari kelompok Tessa itu aktif semuanya. Otomatis kalau begitu ada hambatan yang dirasakan Tessa hari ini. Apa hambatannya itu? Oh itu Bu, teman-teman tuh susah ketika diajak berkompromi Bu. Dan kadang kalau mengerjakan itu Bu, kalau sudah dibagi teman tuh cenderung asal-asalan mengerjakannya Bu. Oke, berarti dia teman kelompok itu mau dia mengerjakan, cuma asal saja kan. Tapi dia menginginkan Tessa semuanya mengerjakannya. Oke, nah kalau begitu, Iya Bu. Oke, kalau begitu apa solusinya menurut Tessa yang paling tepat untuk hal tersebut? Kalau menurut Tessa mungkin itu Bu, setiap anggota teman-teman tuh aktif semuanya Bu dalam mengerjakan mengungkapkan pendapatnya.
dan juga berusaha memberikan jawaban itu yang tepat dan yang bagus, Bu, dan tidak asal-asalan. Oke. Berarti kalau keinginan Tessa seperti itu, berarti ada konsekuensi dari kelompok itu, adalah konsekuensi dari solusi yang sudah kita pertimbangkan sebelumnya. Mungkin solusinya tuh, Bu, ada, Bu, cuman tentu anggota kelompok tuh harus yang berprestasi semuanya, mungkin nggak, Bu? Gitu. Bagaimana menurut Ibu tuh kalau jadi teman-teman harus teman-teman yang berprestasi di kelompok itu supaya dia bisa memberikan pendapat yang bagus, mungkin, Bu? Jadi kalau dilihat, kalau untuk prestasi semua nggak mungkin ya, karena di kelompok itu ada skalanya. Nah, ada skalanya berarti itu. Ada dari skala 1 sampai 10 misalnya. Skala berapa dari yang Tessa lihat untuk usahanya bisa mencapai tujuan tersebut? Kalau menurut Tessa, Bu, mungkin skalanya baru sampai ke 5 atau 6 baru, Bu. Oke, berarti 5 atau 6 skala rentangannya ya Tessa ya. Berarti otomatis otomatis 5 sampai 6 separuh dari anggota kelompok baru ya, yang punya skala untuk mencapai tujuan tersebut berarti ya. Oke. Iya, Bu. Berarti tidak semuanya ya berarti ya Tessa ya. Jadi kalau begitu, apa prioritas yang ingin disiapkan untuk mencapai skala itu? Bagaimana caranya kita untuk mencapai skala itu, Tessa? Mungkin prioritasnya itu mengajak teman-teman mungkin, Bu, untuk aktif dalam diskusi, kemudian memberikan hasil yang maksimal, mungkin seperti itu, Bu, prioritasnya. Iya, jadi prioritas yang ingin Tessa jalankan atau ingin Tessa lakukan itu kita berusaha mengajak teman-teman semua supaya teman-teman yang ada di kelompok Tessa itu aktif semuanya ya di dalam diskusi dan Ya, di dalam Bu. mengerjakan suatu pekerjaan kelompok ya. Jadi sama-sama aktif dan berusaha. Otomatis kalau begitu, kalau adanya kerjasama yang begitu, otomatis mencapai yang hasil maksimal. Dengan begitu, apa strategi yang akan Tessa lakukan nantinya untuk mencapai strategi itu? Jadi kalau Tessa menginginkan suatu hasil yang maksimal, berarti kita harus kita tahu apa strategi atau apa yang harus kita lakukan untuk teman-teman yang biasanya mengandalkan Tessa mengerjakan tugas kelompok. Nah, jadi Tessa juga harus membuat strateginya, apa strateginya yang bisa lakukan gitu. Halo Tessa. Sepertinya Ibu Tessa terpelentung. Oh iya. Ya, saya tagang kenapa Mirna? Iya. Iya. Jaringan program sahabat ya? Iya, Jaringan. Ini udah gelap. Padahal udah sengaja di sekolah ya, biar nggak terpental. Ya. Bagaimana? Antum nggak ada orang itu Bu Irma itu mungkin di masjidnya. Enggak ada anak kecil di puskesmas. Ina di masjid dengan suara kiamat lang. Iya. Itu Tessa lagi. Oke, terpental Tessa. Ya nggak apa-apa. Itu dari takut tadi tuh. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi bagaimana prioritasnya ya, tadi kan sudah dibilang prioritasnya kata Tessa, kita mengajak teman-teman semua supaya aktif dalam mengerjakan diskusi kelompok dan berusaha mencapai hasil yang maksimal. Dengan begitu, Tessa harus mencari strategi
atau mengerjakan strategi apa yang akan Tessa lakukan nantinya untuk mencapai tujuan yang maksimal itu? Itu Bu, mungkin membuat kesepakatan Halo, dan Tessa. mendiskusikannya dengan teman. Jaringan. Membuat kesepakatan dan mendiskusikannya Bu. Oh gitu ya. Apalagi selain dari membuat mendiskusikannya Bu. ya, selain dari itu apalagi Tessa? Yang pertama membuat kesepakatan Tessa dan konsekuensi dalam kelompok dulu. Yang kedua apalagi Tessa? Kemudian membagi tugas mungkin Bu. Ya, kita bagi tugas per kelompok. Misalnya untuk nomor 1 si B, misalnya nomor 2 si A, nomor 3 si C ya. Apalagi yang ketiga Tessa? Itu Bu. Ada konsekuensi mungkin Bu. Konsekuensi. Berarti kalau konsekuensi berarti waktunya yang diminta di sini ya. Waktu diskusinya berarti yang diminta di sini ya di waktu Tessa. yang tepat, iya. Kemudian ada iya. konsekuensinya. Iya. Apalagi Tessa? Kalau masih ada? Mungkin itu yang bisa Tessa lakukan baru mungkin Bu. Berarti strategi yang akan Tessa lakukan untuk mencapai tujuan tadi, yang pertama Tessa bilang kita harus membuat kesepakatan dulu dan konsekuensi secara bersama di antara kelompok kita ya, di antara anggota kelompok ya. Yang kedua, Tessa juga meminta membagi tugas itu yang adil supaya dapat anggota kelompok itu bekerja dengan maksimal. Yang ketiga yaitu memilih waktu yang tepat. Jadi itulah prioritas atau strategi yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Tessa lakukan nantinya? Keberhasilannya Bu, kalau teman-teman sudah mau bekerja sama dan sudah mau bekerja sama dengan baik dengan Tessa, kemudian pokoknya menjaga komitmennya Bu. Berarti kalau ada strategi yang sudah dibikin tadi itu otomatis teman-teman semuanya bekerja ya di antara kelompok itu ya. Ada lagi yang mau? Pak Aldi udah gabung ya? Belum. Masih ada. Ya, numpang sebentar, kami mau sholat dulu. Langsung ke sini numpang. Pak Aldi ada-ada aja deh. Ya deh, malu. Tutup mata. Ya. Itu udah. Ya, maaf. Nah, Bu. Udah. Bu Irma udah selesai? Bu Irma di mute kayaknya Bu, apanya mic-nya? Gini Tessa, seandainya terdapat hambatan dalam rencana ini, bagaimana cara Tessa mengatasinya hambatan tersebut? Mungkin Tessa akan mengingatkan kembali ke teman-teman Tessa itu Bu. Berarti Tessa mengingatkan kepada anggota kelompok Tessa. Kalau seperti itu berarti tentunya ada komitmen terhadap rencana aksi itu. Apa komitmennya? Apa komitmennya untuk kelompok Tessa? Terpental Tessa? Iya Bu. Apa komitmennya? Iya. Itu Bu, melaksanakan aksinya Bu. Jadi Tessa akan berusaha untuk melaksanakan aksi tersebut. Dan siapa dan apa yang membantu Tessa dalam menjaga komitmen tersebut.
Adakah di antara teman kelompok itu yang membantu Tessa dalam menjaga kepemimpinan itu? Ada Bu, teman Tessa yang dekat Bu. Teman dekatnya di sini teman dekat bisa jadi teman dekat curhat pulang sekolah, teman dekat curhat waktu istirahat ya. Jadi di situ siapa orangnya Tessa? Itu Bu. Nama temannya itu Bu Aldi Bu. Aldi. Oh Aldi namanya. Iya. Dengan begitu bagaimana tindakan lanjutan? Kebetulan dulu sama itu Bu, tetangga dekat rumah Bu, jadi nyaman bercerita sama dia Bu. Oh, jangan bercerita sama Aldi. Oke lah kalau begitu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi kita ini? Bagaimana tindak lanjut Kelompok 1 sudah selesai, tempatnya berpraktek. Oke, kalau begitu Iya Bu. bagaimana tindak lanjut? Berarti Tessa menunggu seminggu setelah ini ya. Minggu setelah ini, setelah itu baru Tessa menemui Ibu Oh kembali. iya Bu. Ibu tunggu ya. Nanti Nah, perubahannya nanti Bu, saya laporkan ke Ibu seminggu lagi ya Bu ya. iya, oke. Sampai ketemu minggu depannya Tessa. Tetap semangat, rajin Iya Ibu, belajar. terima kasih banyak ya Ibu ya. Iya Tessa. Assalamualaikum Tessa. Sampai jumpa besok.